Sejak awal penciptaan, alam semesta dipenuhi dengan harmoni dan keindahan yang tak terbayangkan. Di tengah keagungan ini, terdapat makhluk-makhluk surgawi yang melayani Sang Pencipta dengan penuh kesetiaan dan kasih. Namun, sebuah pemberontakan mengguncang fondasi surga ketika salah satu malaikat tertinggi, Lucifer, memilih jalan kesombongan dan pemberontakan. Kejatuhannya meninggalkan luka mendalam dalam tatanan surgawi. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menggantikan posisi penting yang ditinggalkan oleh Lucifer? Mari kita telusuri misteri ini dan memahami lebih dalam tentang rencana Tuhan dalam memulihkan harmoni di surga. Sebelum dikenal sebagai simbol kejahatan dan kegelapan, Lucifer adalah salah satu makhluk paling mulia yang pernah diciptakan Tuhan. Namanya sendiri berarti, pembawa cahaya, atau bintang fajar. Dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 12-15, Lucifer digambarkan sebagai makhluk yang sempurna dalam kebijaksanaan dan keindahan, dihiasi dengan berbagai batu permata yang berkilauan, dan diurapi sebagai kerup penutup yang melayani di hadapan Tuhan sendiri. Seorang penulis buku rohani terkenal menulis tentang kemuliaan Lucifer dalam bukunya, seperti berikut, Lucifer, anak fajar, adalah yang pertama di antara kerup-kerup penutup yang suci, yang kudus dan tak bercela. Yehezkiel 28 ayat 15 mengatakan, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal, Lucifer diciptakan sempurna dan tanpa cacat, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Namun, di balik kemuliaan dan kesempurnaan itu, tumbuh benih kesombongan dan iri hati dalam hati Lucifer. Dia mulai menginginkan posisi dan penghormatan yang setara dengan Tuhan sendiri. Dalam Yesaya 14 ayat 13-14, dikatakan bahwa Lucifer berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dosa berasal dari dia yang, setelah Kristus, adalah yang paling dihormati oleh Allah, dan yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan paling besar di antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah pemimpin para malaikat surgawi, suci dan tak bercela. Kesombongan ini memicu pemberontakan besar di surga. Lucifer berhasil mempengaruhi sepertiga dari malaikat-malaikat untuk mengikuti jejak pemberontakannya, menantang otoritas dan kedaulatan Tuhan. Pertempuran dahsyat pun terjadi, seperti yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 7-9, di mana Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, yaitu Lucifer, dan pasukannya. Akibat dari pemberontakan ini, Lucifer dan malaikat-malaikat yang mengikuti dia dilemparkan keluar dari surga, jatuh ke bumi dan menjadi simbol kejahatan dan kegelapan yang kita kenal hingga hari ini sebagai setan dan iblis. Kejatuhan ini tidak hanya mengubah nasib Lucifer tetapi juga membawa dampak besar bagi seluruh ciptaan, memicu peperangan rohani yang berlangsung hingga sekarang. Tetapi dari pelayan ilahi yang penuh kasih, Lucifer menjadi pengkhianat, dari malaikat terang menjadi setan kegelapan. Kejatuhan Lucifer meninggalkan kekosongan besar dalam struktur dan tatanan surga. Posisi yang sebelumnya dipegang oleh makhluk yang begitu mulia dan berpengaruh kini kosong. Namun, Tuhan, dalam hikmat dan rencananya yang sempurna, tidak membiarkan kekosongan ini berlarut-larut. Penting untuk memahami bahwa tatanan dan harmoni di surga harus dipulihkan sepenuhnya. Posisi kepemimpinan dan pelayanan yang ditinggalkan Lucifer perlu diisi oleh sosok yang dapat membawa kembali keseimbangan dan melanjutkan tugas-tugas penting dalam penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan. Allah, dalam hikmatnya yang tak terbatas, memutuskan bahwa posisi Lucifer tidak akan dibiarkan kosong, tetapi bahwa malaikat yang baru akan diangkat untuk mengisi posisi ini, untuk menegakkan kemuliaan Allah di surga. Siapakah yang layak dan mampu menggantikan posisi yang begitu tinggi dan penuh tanggung jawab ini? Bagaimana Tuhan memilih pengganti yang tepat untuk memastikan bahwa kemuliaan dan keharmonisan surga tetap terjaga? Dalam berbagai teks dan tradisi, Gabriel dikenal sebagai salah satu malaikat tertinggi yang memainkan peran penting dalam rencana Tuhan. Nama Gabriel berarti, Tuhan adalah kekuatanku, menunjukkan karakter dan misinya sebagai utusan ilahi yang membawa pesan-pesan penting kepada umat manusia. Setelah kejatuhan Lucifer, Gabriel diangkat untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.
Sebagai malaikat pembawa pesan, Gabriel telah menunjukkan kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan yang luar biasa dalam pelayanannya. Dia dipercaya untuk menyampaikan wahyu-wahyu penting dan membimbing umat Tuhan dalam momen-momen krusial sepanjang sejarah. Dalam kitab Daniel, Gabriel membantu nabi tersebut memahami visi dan nubuat yang kompleks tentang masa depan bangsa Israel dan kedatangan Mesias. Dia juga muncul kepada Zaharia untuk mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis, dan kepada Maria untuk memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kehadirannya dalam momen-momen penting ini menunjukkan betapa pentingnya peran Gabriel dalam rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Bukan Gabriel yang berada di hadapan Allah, yang mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Kristus menjadi daging, tetapi itu adalah salah satu rahasia Allah yang diungkapkan kepada Gabriel, yang kemudian menyampaikan pesan ilahi itu kepada Maria. Penggantian Lucifer dengan Gabriel memberikan kita pelajaran berharga tentang keadilan, kasih, dan rencana Tuhan yang sempurna. Kesetiaan dan kerendahan hati selalu dihargai oleh Tuhan, dan setiap posisi atau tugas yang ditinggalkan oleh pemberontak selalu dapat diisi oleh mereka yang bersedia melayani dengan tulus. Kita diingatkan bahwa meskipun seseorang mungkin jatuh atau memilih jalan yang salah, Tuhan selalu memiliki rencana untuk memulihkan keseimbangan dan memajukan rencananya yang mulia. Hal ini berlaku tidak hanya di surga, tetapi juga dalam hidup kita sehari-hari. Setiap pekerjaan yang dipilih oleh Tuhan untuk manusia adalah penting, dan dalam melakukannya dengan setia, mereka menjadi rekan sekerjanya, memenuhi tujuan penciptaan mereka, dan menerima pahala dari Tuhan. Di tengah segala kekacauan dan tantangan yang mungkin kita hadapi, kita bisa menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Dia tidak hanya memiliki rencana untuk surga, tetapi juga untuk kita semua. Semoga kita semua belajar untuk hidup dalam kesetiaan, seperti Gabriel, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mengisi setiap peran dan tugas yang diberikan kepada kita dengan kehormatan dan kasih yang tulus. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang menginspirasi.